Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Nggak usah nunduk karena saya tidak tanya Bapak Ibu, saya akan jawab kok sendiri. Saya akan mulai dengan langsung. Serius-serius buka Alkitab. Pernahkah Bapak Ibu melihat orang bermain biliar? Pernah pasti. Atau adakah di antara Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak yang muda-muda dulu seperti saya, memegang stik biliar? Saya waktu masih vikaris senang main biliar. Yang ngajak mantan pacar saya. Ya, main biliar. Stik biliar itu paling 1,5 meter. Atau kalau mau 2 meter mungkin kepanjangan. Lalu dia meter, lingkaran paling bawah itu bisa sampai 5 cm barangkali. Dan kalau Bapak Ibu membayangkan membawa stik sekitar 1,5 cm itu, maka demikianlah saudara harus membayangkan satu bahasa Ibrani malmat, yang berarti tongkat penghalau lembu. Bedanya ruasnya itu besar, kurang lebih 1,5 meter, ujungnya Bapak Ibu ditaruh semacam pelapis logam dan runcing. Tujuannya apa? Lembu itu kulitnya agak tebal, itu akan menggantikan cemeti. Maka kalau dia mau digembalakan untuk diarahkan ke kiri dan ke kanan, pukulan cemeti kadang kurang berfaedah. Maka dia akan menggunakan malmat dengan sengaja dan tang, pukul, kaget dia dan ikut gembalanya membawa kemana. Tetapi juga malmat atau tongkat penghalau lembu dipakai sebagai senjata untuk menghalau binatang buas. Andai kata pada saat itu lembu sedang dibawa keluar. Jadi banyak fungsi dari malmat ini. Dan ketika saudara mendengar kisah tentang Samgar yang membunuh 600 orang Filistin menggunakan tongkat penghalau lembu, saya berharap dengan penjelasan tadi saudara bisa membayangkan tongkat penghalau lembu membunuh 600 orang. Untuk pertajam saya bilang begini, cuma tongkat bisa membunuh 600 orang. Mana mungkin? Tidak mungkinlah itu. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mulai dengan istilah sopeta atau sapat yang berarti hakim. Dia juga bisa bermakna pemimpin. Di masa mereka masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu, belum ada raja. Maka siapakah yang akan mengendalikan suku-suku Israel? Memimpin mereka, mendengar keluhan mereka, dan kalau ada perkara siapakah yang bisa berdiri di tengah untuk bikin keputusan mana yang benar dan salah? Sopetah, hakim, yang bukan hanya menghakimi, mendudukkan orang menghadapi perkara, tapi juga tugas utama memimpin. Belum ada raja, tugas utama memimpin. Dan kalau kemudian Samgar disebut sebagai salah satu hakim, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dia kurang top dibanding Simpson. Dia kurang top dibanding Deborah. Kenapa? Karena Samgar hanya disebutkan 2 kali. Di pasal 3 ayat 31 tentang siapa dia dan apa yang dia lakukan, satu ayat. Tidak lebih dari 7 baris di versi Alkitab saya yang agak besar. Sesudah itu diucapkan oleh Deborah ketika Deborah bikin nyanyiannya. 1 kali. Dia kurang top, dia seakan tidak begitu megah sebagai seorang yang bertugas menjadi pemimpin dan hakim. Dan kisah tentang dia berhenti di ayat 31, dimulai di ayat 31, dan berakhir di ayat 31. Tokoh ini kurang top, kurang detail, tidak punya CV, sekalipun menyebut sedikit identitas bin Anat. Ayat yang benar sebenarnya Ben Anat, anak dari Anat. Itu doang. Lalu menyebut tentang 600 orang Filistin dikalahkan. Nah, saya mau berbagi tentang ini kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita membayangkan. Bapak Ibu tidak di gereja bersama saya. Masing-masing Bapak Ibu adalah seorang penggembala kerbau,
Tolong bayangkanlah, saudara lagi duduk santai barangkali di pohon yang lebat, tadi malam barusan hujan besar, agak becek di bawah, tolong bayangkan itu, dan saudara lagi santai duduk. Ngomong-ngomong Depok banjir, hingga sampai ke dagu. Panas setahun dihapuskan hujan sehari, dan banjir. Anak muda ya. Lalu beberapa sudah mulai mengeluh. Hujan lagi. Kemarin panas banget. Ya, Bapak Ibu dan saya demikianlah manusia ya, sulit untuk melihat bersyukur. Saya sampai di mana tadi? Nah, bayangkanlah Bapak Ibu lagi duduk. Tiba-tiba tanah bergetar loh. Sebagai gembala kerbau, kita mulai bingung, ada apa ini? Tanah bergetar. Lalu mulai naik butiran-butiran pasir karena getaran itu. Tolong bayangkan yang terjadi di Palestina, bukan di Pulau Gebang. Lalu dia lihat ke sana, deru debu yang sangat tinggi, baru mulai bunyi pasukan perang. Lalu dia lihat bendera panji-panji yang diangkat, dia langsung tahu Filistin. Catatan penting, siapapun yang melihat panji Filistin dibawa, gerakan pertama adalah lari. Kenapa? Karena kerajaan ini pasukan perangnya melampaui negara manapun masa itu. Ini 600 pasukan yang datang begitu, dengan bunyi dan teriakan yang sangat heboh. Andai kata ini enggak diibadah, saya akan tirukan suara gemuruhnya dengan teriakan. Bapak Ibu, menggetarkan. Sekarang apa reaksi Samgar? Itu yang penting. Andai kata Samgar nyoman jepun, maka yang saya buat pertama kali, melihat kakiku, memperhatikan ikatan sepatuku, dan secepat kilat membukanya, balik kanan dan lari. Saya nggak mungkin, impossible, ini kisah impossible. Siapapun orang menghadapi 600 Filistin, kabur Bapak Ibu, tidak mungkin berdiri tegap menghadapi, nggak mungkin, tidak mungkin. Yang menarik perhatian saya, kenapa dia berdiri tegap? Cuma modal malmat doang, tongkat penghalu lembu, dan mungkin dengan gaya yang berdiri begini, saya nggak tahu. Oh Tuhan, kalau saya totofore Bapak Ibu, suar luar, enggak mampu, tapi enggak, dia berdiri. Saya membayangkan dia menanti atau barangkali bereaksi menyambut untuk mengejar. Saya tidak tahu. Yang pasti dia tidak balik kanan. Maka saya mau katakan hal yang pertama tentang Samgar. Kenapa dia bisa memenangkan pertarungan? Integritas. Kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, penuh tanggung jawab. Ada dua opsi, mati bodoh-bodoh atau kabur selamatkan diri. Ada dua opsi, tetap bertahan atau kabur. Ada dua opsi, kabur atau selamatkan umat yang kupimpin. Itu menarik. Samgar memilih berkorban. Samgar memilih bertarung. Samgar memilih mempertanggungjawabkan sopeta atau sapat tugasnya sebagai seorang hakim dan pemimpin. Dan dia menyambutnya dan melakukan pertarungan. Saya mau katakan hal yang pertama. Kisah ini muncul dan kepahlawanan Samgar diakui oleh satu-satunya pemimpin perempuan. Namanya Deborah yang disebut hakim karena ini. Pengakuan yang tulus tentang pribadi yang biasa saja tapi mampu bertarung. Hal pertama, Bapak Ibu, integritas, bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawabnya, menyebabkan Samgar memenangkan pertarungan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan gimana cara dia melihat malmatnya, lalu melihat 600, melihat 600 lagi,
dan membandingkan dengan tongkat penghalau lembu, dan barangkali dia mengatakan, cuma ini, bagaimana mungkin mereka dengan pasukan perlengkapan perang yang luar biasa, mampukah aku hanya ini doang? Bapak Ibu, saya meyakini dia tidak berpikir begitu. Cuma malmat, tidak mungkin berguna, tak perlu bodok-bodok mati, tidak perlu, karena sudah pasti kalah, cuma malmat. Enggak, saya yakin dia memikir begitu. Tapi dia memikir hal yang lain, persis sama, tapi terbalik. Walaupun cuma malmat, apapun yang ada, kepalang tanggung, saya akan pakai. Apapun, sekecil apapun, akan kuayunkan. Dengarkan Bapak Ibu, beda, perspektifnya beda. Dia tidak berpikir hanya ini, cuma ini. Bukan. Tapi ke hal yang lebih tinggi dan lebih besar, cara perspektifnya berubah. Ada malmat, walaupun kecil, akan kugunakan. Bukan, ya cuma barang sepele begini, mana mungkin. Saya mau katakan hal yang kedua, cara engkau memandang sangat penting untuk memenangkan pertarungan. Cara engkau memandang apa yang engkau miliki. Setengah gelas berisi air. Orang yang tidak ada harapan akan mengatakan begini, ya masih separuh yang kosong. Tapi orang yang berpengharapan akan berkata, puji Tuhan sudah ada setengah yang terisi dan bisa diminum. Beda perspektif. Ya cuma malmat, cuma tongkat penghalau. Bukan, saya akan gunakan apa yang ada walaupun cuma malmat. Dan dia bertaruh. Ketiga, tadi kedua itu perspektif, cara pandang saudara tentang apa yang ada. Yang ketiga Bapak Ibu, ini nggak bisa dibantah. Karena ini mirip-mirip kisah Musa meletakkan tongkat jadi ular, memukul laut jadi terbelah dua. Saya yakin sama dengan Samgar. Apa itu? Di balik tongkat Musa ada Tuhan. Saya percaya di balik malmat pun ada Tuhan. Poin ketiga yang mesti jadi poin pertama adalah kesuksesan Samgar karena dia tahu di balik kesendiriannya dengan keterbatasan fasilitas ada Tuhan yang berperang. Kalau nggak mungkin Bapak, nggak mungkin lah. Omong kosong kisah ini. Nggak ada orang sehebat Samgar begini, nggak ada. Pasti ada kuasa yang lain yang sifatnya adikodrati. Maka poin ketiga yang harusnya jadi poin pertama adalah kemenangan Samgar karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Tetapi poin keempat penutup. Ini juga tidak kalah penting. Aku membayangkan dia melompat kiri, melompat kanan, kiri, maju, tergores dia, jatuh, berkerimat, berdarah. Saya membayangkan dia hosa itu ngos-ngosan, gitu. Saya membayangkan dia basalto barangkali, berguling-guling. Saya membayangkan dia mandi debu. Aku membayangkan betapa tidak bisa dibedakan mana keringat dan darah yang menempel di tubuhnya. Saya membayangkan dia sedang bertarung luar biasa. Pertanyaannya, kan ada Tuhan. Ngapain dia berlelah mengayunkan malmatnya? Toh ada kuasa Tuhan di poin 3. Poin keempat mengatakan, kendati pun ada Tuhan. Kalau Samgar tidak mengayunkan tongkat penghalau lembunya, tidak ada kisah ini. Yang ada adalah Tuhan menyelamatkan Samgar dari 600 orang. Hanya itu. Tidak ada kisah dia membunuh. Samgar membunuh 600 orang Filistin. Akan jadi beda. Betul ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Tapi Samgar tidak duduk manis, menikmati keteduhan pohon barangkali, atau menyingkir ke kemah tempat dia beristirahat sebagai penggembala kerbau. Tidak, dia bertarung Bapak Ibu. Dia melompat, dia mengayunkan tongkat itu, cuma tongkat. Dan dia memenangkan pertarungan. Poin keempat terakhir sangat penting. Kuasa Tuhan melampaui kemampuan malmat. Walaupun demikian, tidak berarti Samgar tidak mengerjakan bagiannya.
tugasnya adalah mengayunkan malmatnya. Tugasnya adalah jatuh bangun berupaya. Lalu Tuhan menyempurnakannya menjadi sebuah kemenangan. Amin. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Aku lupa banget nama pianis yang sangat terkenal dalam kisah ini. Pianis, dia bikin konser tunggal. Udah punya nama luar biasa dan sangat terkenal. Dan dia bermain tuh, aduh Bapak Ibu, keren banget deh. Tapi sebelum acara dimulai, orang lagi menunggu, saya mengajak Bapak Ibu fokus pada dua tokoh, seorang ibu dan anaknya. Anaknya itu juga ingin banget, ibu itu berharap ke depan dia bisa bercita-cita seperti si pemain piano yang hebat itu. Makanya dia sengaja bawa di konser itu. Nggak tahu bagaimana, ya ampun. Anak ini lepas dari pengawasan. Lari ke atas, belum mulai konsernya. Tapi dia sudah naik ke atas. Dan dia duduk, ya ampun, di piano itu. Orang masuk, siapa pe anak itu? Kayaknya ada orang mana ada waktu dulu. Ngana pe anak bapak diam akan bukan gitu. Siapa pe anak? Ribut, rame bang. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia bukan cuma duduk. Dia bermain pakai dia punya jari. Lagu tang 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 tang. Salah. Tang tang. Dia main tang 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 tang. Orang udah ribut banget. Dan itu sangat mengacaukan suasana, bikin hilang mood. Siapa punya anak? Saudara ibu itu tertunduk malu. Dia mau ambil, dia malu banget. Sama dengan kalau ada anak-anak lari-lari di mimbar kan, banyak mama-mama pura-pura lupa itu DP anak. Punya tetap serius mendengar khotbah, itu kayak begitu. Mau ambil nggak enak, nanti ketahuan itu anakku. Ya ampun, saudara tahu? Waktu dia lagi main sembarang suang, teng 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 teng, twinkle twinkle little star. Dia main sembarang begitu. Tiba-tiba sang pianis yang ditunggu itu datang. Orang langsung tepuk tangan menyambut. Anak itu langsung kaget begitu-begitu. Dia langsung mendekat. Main aja, main lagi, main terus. Main terus, main terus. Dia terus tang tang tang. Tahu nggak? Si pianis yang besar itu, dia melebarkan tangannya begini, anaknya di tengah. Baru dia mulai main, ikuti imbangi dengan akordnya. Tang tang tang. Bapak Ibu tahu? Lagu Twinkle Twinkle Little Star yang jelek amat dimainkan anak ini diimbangi dengan permainan akord yang luar biasa. Orang makin menggemuruh luar biasa dan bertepuk tangan. Bukan karena si little itu, tapi karena si besar tadi turut terlibat memainkan perannya. Saya mau katakan hal yang sama. Saya tidak tahu, adakah saudara sedang punya Filistin saat ini? 600 kah jumlahnya? Atau mungkin lebih? Mungkin engkau kepayahan dan berkata, how come menghadapi kondisi ini? Terlalu berat. Mungkin ada kondisi tertentu, saudara menemukan kemustahilan dan berkata, terlanjur. Andai kata saya nggak begini, aduh sayang banget. Dan pada titik penyesalan. Atau barangkali ada saudara yang mengatakan, mundur saja. Tidak usah lanjutkan, ini terlalu mustahil. Saya mau katakan kepada saudara, seperti bisikan si pianis itu kepada anak kecil ini. Mainkan tutsmu. Mainkan jari-jarimu yang tak indah. Biarkan Tuhan menyempurnakan yang jelek itu pada ritme yang akan Ia imbangi. Karena Tuhan belum selesai pada proses yang engkau pikir sudah selesai. Biarkan Dia terlibat. Biar nada-nada sumbang itu menjadi harmoni. Untuk ke depan engkau kelak akan flashback ke belakang.
Syukur saya tidak mundur. Syukur saya belum berhenti. Syukur saya tidak menyerah. Ternyata tugasku adalah melakukan bagianku. Bagian akhir, Tuhan yang Maha Kuasa datang menyempurnakan. Amin. Aminnya kecil, kayak kurang gitu loh. Saya nggak tahu loh Bapak Ibu, apakah ini menjadi sesuatu yang dahsyat untuk saudara. Tapi saya percaya, selama ada Tuhan, hal-hal yang tidak indah dalam hidup saudara, izinkan ia terlibat. Memainkan akordnya. Aduh, kalau mau cerita pengalamanku, saya akan terlalu panjang. Saya bilang nggak ada yang sebanding Tuhan. Hanya pada saat engkau terpuruklah, baru engkau tahu bahwa Dia Maha Besar dan berkuasa. Benar Bapak Ibu, dahsyatnya Tuhan. Ini hal pertama. Hal yang kedua, malmat tongkat penghalau lembu bagaikan modal kecil, fasilitas minim, dan rasanya tidak mungkin. 3 minggu khotbah tematis ini bukan hanya menyiapkan Bapak Ibu memasuki masa raya Adventus, tapi juga dalam rangka menopang dan mendukung pengadaan aset. Panitia pengadaan aset sudah dibentuk dan sedang mengupayakan untuk nilai yang tidak masuk di akal. Nilainya ada PEG, Pak Ketua 1 kita bidang PEG. 3 bukan 3M, 3 saldo kita impossible. Ini kan bukan karena saya masuk bikin kegiatan ini kan, bukan. Ternyata saya baru dengar kisahnya. Dari masa ketua majelis Jumat yang lama kok ini sudah dibicarakan. Dan jadi kerinduan untuk dapat lagi. Walaupun ada yang berpikir ngapain sih sudah aman-aman, gak usah lah. Proyek mustahil, sudahlah apa yang ada dimanfaatkan. Belum ada ya, belum dapat dimanfaatkan. PAPT kita masih tabiar-biar di bawah. Belum nyaman ibadahnya. Kantor kita gitu loh. Kalau terima tamu dari luar, terima kantor seperti impossible. Itu Filistin semua yang sedang kita hadapi. Nggak tahu jumlahnya berapa. Dengan modal ini. Minggu pertama, tematis ini, saya mau bilang. Pada panitia, pada Bapak Ibu, juga pada diriku. Mustahil. Kalau boleh, kasih berhenti aja ini program. Udah berat banget kok. Kalau boleh kabur saja, tidak perlu hadapi Filistin. Oh enggak. Kekristenan kita teruji pada tantangan. Pribadi yang berintegritas seperti Samgar dan bertanggung jawab tidak akan kabur dan akan berdiri. Saya enggak peduli sampai berapa tahun baru jadi, aku nggak peduli. Yang saya tahu bukan berapa lamanya. Yang saya tahu Tuhan mau bersedia ambil bagian dalam pergumulan kita mengadakan alat-alat pelayanan ini. Amin. Lebih loyo dari yang pertama DP amin ini. Maka Bapak Ibu, mari topang, mari bergandeng tangan, mari berkeringat, mari berdarah-darah, mari melompat-lompat. Teman-teman yang bukan GPIB Jumat Karis, saudara yang bergabung lewat ibadah di kanal YouTube, marilah, jalanilah lompatan-lompatan itu. Kiranya saudara adalah malmat yang Tuhan kirim di GPIB Karis untuk proses yang tidak mudah ini. Supaya kantor majelis jemaat itu segera ada, ruang pelkat PAPT. Kenapa saya berani bilang enggak, Bapak Ibu 2 minggu lalu kah 3 minggu lalu saya ngajar di bawah di PA dan PT. Oh Tuhan Yesus, aku baru sadar
Yang dibutuhkan pelayan PAPT di kondisi seperti itu bukan AC, tapi air kemasan yang banyak. Karena Baba Suar mengajar begitu. Betul, saya alami di bawah. Dan butuh minum. Saking, aku nggak mau bilang soal AC, enggak. Aku bilang betapa setiap minggu pengorbanan pelayanan demi gereja masa depan terjadi terus sekarang. Masa iya kita Tuhan tega lihat itu? Nggak mungkin. Tapi Tuhan butuh Samgar yang melompat. Itu saya dan saudara untuk hal yang mustahil ini. Mari melompat, mari berupaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin.